Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan setting awal Odoo ya. Jadi yang kemarin itu masih belum selesai karena ada sebuah kendala. Akhirnya tahapan yang karyawan, supplier, konsumen, produk, dan juga neraca saldo awal itu belum bisa kita lakukan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyelesaikan untuk setting awal berkaitan dengan karyawan, supplier, konsumen, produk, dan neraca saldo awal. Oke, terlebih dahulu kita coba ke website dari Odoo tersebut karena kita menggunakan Odoo online ya. Jadi ini ya odoo.com/trial ya. Oke, kemudian kita tunggu sampai loadingnya itu selesai karena kalau misal loadingnya belum selesai kemudian kita coba mengklik di manapun dia tidak akan diproses ya oleh tampilannya ini ya. Jadi kita nunggu sampai selesai, oke sudah selesai. Nah, dan ini muncul aplikasinya. Kalau tampilan seperti ini berarti kita membuat database baru ya. Dan di sini coba kita login dulu. Oke, ini posisinya saya sudah login. Kalau sudah login nanti akan diarahkan ke sini dan kita coba ke My Database ya. Jadi di My Database itu nanti kita akan bisa melihat database yang sudah pernah kita buat sebelumnya untuk pengerjaan kasus ini ya, yang lapis kukus Tugu Malang ini ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, di sini sudah muncul database-nya. Kalau kalian ingin menambahkan, silakan kalian klik New Database. Nah, di sini kita konekkan dulu dengan database atau pengerjaan yang sebelumnya ya. Oke, kemarin itu saya sempat membahas mengenai bagan akun ya. Nah, di sini untuk bagan akunnya, coba saya informasikan lagi untuk bagan akunnya. Jadi kita ke aplikasi akuntansi, kemudian konfigurasi atau pengaturan ya di sini atau setting, kemudian kita pilih bagan akun. Jadi untuk mengatur COA ya di sini ya. Nah, di sini sebetulnya sudah saya sesuaikan, Pak, bagaimana caranya untuk menghilangkan kode akun yang sudah disediakan oleh Odoo. Nah, di sini ini saya contohkan ya, di sini masih ada. Jadi ini sebenarnya saya filter ya. Jadi kode akun yang digunakan oleh Odoo kemarin itu atau yang sudah disediakan oleh Odoo itu mungkin menurut kita terlalu banyak sekali ya. Jadi harus kita pilah atau mungkin kita hapus semuanya kemudian kita gunakan kode akun baru yang disesuaikan dengan case di soal yang telah diberikan atau di case yang telah diberikannya. Jadi di sini saya contohkan yang case ini. Kalau misalnya ini sebenarnya kalian bisa lakukan ya. Jadi kalian centang ini kodenya, kemudian kalian klik tindakan, kemudian hapus. Tapi ada kalanya beberapa tindakan itu tidak bisa dilakukan ya, atau penghapusan itu tidak bisa dilakukan. Nanti pasti muncul warning. Artinya itu nanti ada yang saling terhubung ya. Jadi, sementara kita atau saya sendiri masih belum bisa menyelidiki untuk link-link akunnya itu. Jadi otomatis harus mengganti satu-satu ya, atau kita menambahkan satu-satu. Nah, ini sebetulnya sudah saya tambahkan satu-satu, sudah saya sesuaikan dengan case. Nah, untuk menghilangkan akun yang default yang disediakan oleh Odoo, mungkin kalian bisa klik pengaturan ya, di sebelah kanan sendiri, kemudian sunting atau edit masuknya di sini. Ini karena saya pakai bahasa Indonesia, jadi saya pakai sunting atau edit. Kemudian saya klik usang. Usang ini maksudnya dinonaktifkan ya. Jadi akun ini tidak akan saya pakai, saya akan memakai akun yang saya tambahkan sendiri ya, atau yang sesuai dengan case ya, kayak gitu. Nah, ketika sudah kalian klik usang atau dinonaktifkan, kemudian kalian simpan. Nah, otomatis di sini sudah tercentang ya. Kalau kalian kembali lagi ke bagan akun,
Nah, kalian tidak akan melihat akun yang itu tadi. Kenapa? Soalnya di sini filternya itu adalah akun yang aktif. Ya, di sini ternyata beberapa kalimat ada yang atau istilah ya maksud saya ya, ada yang istilahnya itu tidak bisa atau tidak dibahasa Indonesiakan secara keseluruhan ya. Jadi ini masih pakai bahasa Inggris. Nah, ini kalau misal kalian lihat filternya atau di sini penyaring ya. Nah, ini. Jadi hanya akun yang sedang aktif saja yang akan tampil di sini. Jadi silahkan akun yang lainnya itu dinonaktifkan. Mungkin untuk akun 1, 2, 3 itu silahkan kalian pakai dengan pengaturan yang tadi ya. Diklik sunting kemudian diklik usang atau dinonaktifkan. Kalau untuk akun 4 sampai dengan 9 silahkan kalian hapus, itu bisa dilakukan. Jadi cara menghapusnya ya boleh kalian hapus kalian centang satu-satu seperti ini atau langsung dipilih misal akun 6 ini ya, kalian klik. Nah, di sini kan akan ke filter ya, maksud saya hanya akun 6 yang akan tampil di sini. Kemudian kalian centang. Setelah dicentang baru kalian klik tindakan kemudian dihapus. Nah, mungkin untuk akun-akun, kelompok 4, 5, 6, 8, sama 9 atau 7, 8 itu mungkin bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi diklik all untuk dipilih langsung kode akunnya, kemudian bisa dihapus daripada kalian menghapus satu-satu ya, itu akan memakan waktu yang sangat lama juga, kayak gitu. Jadi akun 1, 2, 3 silakan kalian lakukan, yang menonaktifkan akun tersebut karena ada kalanya, akun tersebut itu tidak bisa dihapus, jadi silakan kalian nonaktifkan. Tapi kalau yang 4 sampai 9 itu bisa kalian hapus karena mungkin tidak ada hubungannya antara akun satu dengan akun yang lainnya, ya seperti itu. Oke, untuk kode akun atau bahkan akun sudah sampai di situ mungkin itu tambahan dari saya ya. Jadi kalau misal nanti ada pertanyaan silahkan kalian ajukan saja untuk pertanyaan tersebut. Oke, kemudian, di sini kalau link akunnya itu sebenarnya dari link akun masing-masing ya. Jadi seperti kita membuat, produk atau kita membuat konsumen, nanti akun yang terhubung itu apa, itu bisa kita atur di situ. Tapi kalau kita mendeteksi link-link akun keseluruhan atau secara general itu masih belum bisa ya di sini ya. Jadi link akunnya mungkin ketika kita menambahkan, supplier atau konsumen, ketika nanti belinya itu secara kredit, itu akun yang akan terlibat itu akun apa. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Di link akun ini mungkin saya hapus dulu, kita langsung ke karyawan ya. Kemarin kita mencoba menambahkan 1 karyawan, tapi, ketika proses penambahannya itu, di sini atau di saya itu lagi ada error ya, jadi coba kita tambahkan di sini. Oke, di sini kita coba klik buat, kemudian karyawannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya, ada 9 ya. Jadi pemiliknya Pak Sastro, kemudian bagian penjualannya ada sendiri, dan seterusnya ya, gitu ya. Oke, jadi nama karyawannya silakan kalian tuliskan satu persatu. Oke, di sini untuk nama karyawannya silakan kalian tuliskan ya, Sastro W. Kemudian posisi kerjanya itu di beliau sebagai pemilik. Kemudian untuk, departemennya di sini tidak dijelaskan lebih lanjut ya. Di sini hanya, nama saja ya. Jadi nama dan posisi saja di sini kebetulan.
Nah, di sini sebenarnya untuk detailnya seperti nomor HP, telepon kantor, email kantor, departemen, departemennya di mana, manajernya juga siapa yang bertanggung jawab atas Pak Sastro ini atau atas kinerjanya Pak Sastro sendiri. Nah, kalau manajer sama mentor mungkin tidak ada ya, karena Pak Sastro ini adalah pemilik dari usaha ini ya, kayak gitu ya. Kemudian departemennya mungkin tidak saya isikan juga karena departemennya Pak Sastro ini mengawasi semua bagian ya. Jadi departemen penjualan, administrasi, produksi, beliau yang mengawasi untuk sementara ini. Jadi masih belum ada penunjukan dari karyawan yang dipercaya. Di sini mungkin Pak Sastro akan mengawasi seluruhnya, jadi departemennya mungkin tidak diisikan. Nah, kemudian di sini ada lokasi ya, berkaitan dengan alamat tempat kerja, kemudian lokasi kerja, sama di sini ada approves-nya juga atau persetujuan ya ini ya kurang lebih ya. Jadi Pak Sastro ini ketika nanti meminta uang atau mengeluarkan uang itu ada orang yang mensetujuinya. Itu siapa? Nah, kebetulan kalau pemilik ini nggak ada ya, memang dari beliaunya sendiri ya yang memutuskan ya, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, ini jam kerjanya bisa kalian atur juga. Jadi per minggunya itu berapa sih? Kalau misal 5 hari kerja, nah ini bisa kalian isi di sini. Kalau 5 hari kerja berarti standarnya per hari itu 8 jam ya. Atau mungkin bisa juga kalian tambahkan. Kalau menambahkan silakan kalian klik ini ya, tanda panah ke atas, sorry ke samping ini ya. Nah, jadi ini bisa kalian ganti, bisa Senin sampai Sabtu atau mungkin ada beberapa orang mmm, yang bekerja setiap hari ya, mungkin ya, bisa juga seperti itu ya. Jadi bisa kalian ganti untuk jam kerjanya, zona waktunya pakai ini ya. Kemudian informasi pribadi berkaitan dengan informasi dari Pak Sastro sendiri, ini bisa kalian isikan juga. Kemudian pengaturan HR-nya terkait dengan ini posisi kerja, kemudian absensinya juga ya, ini ada juga. Harusnya kita bahas di sini juga ya, cuma di sini mungkin kita hanya menambahkan karyawan saja. Untuk payroll mungkin masih belum sampai di situ ya untuk pembahasannya ya. Kita mungkin secara global dulu, jadi setting karyawan dulu, kemudian nanti kalau sudah mungkin bisa kita masuk ke bagian payroll itu nanti, seperti itu. Oke, di sini informasinya hanya nama dan posisinya saja ya di sini ya. Jadi hanya di halaman depan ini saja atau yang di atas ini saja. Kalau yang di bawahnya mungkin kita abaikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada lunch plan. Nah, ini rencananya onboarding sama offboarding. Jadi ini maksudnya berkaitan dengan pengenalan tempat kerja ya. Kalau onboarding itu jadi ketika karyawan tersebut masuk, karyawan itu akan dikenalkan pada posisi, misal posisinya dia bekerja, dia harus ngapain saja. Nah, kalau offboarding ini berkaitan dengan kalau dia sudah pensiun ya, mungkin ya di sini ya, offboarding ya. Di onboarding pengenalan kerjanya itu ketika masuk kerja, kalau offboarding itu bukan ke pengenalan kerja sih, tapi lebih ke serah terima pekerjaan ya, mungkin di sini ya. Serah terima pekerjaannya itu ketika sudah pensiunkan ya, bisa jadi kayak gitu atau mungkin resign sendiri karena sudah memiliki tempat kerja yang lain, bisa jadi seperti itu. Nah, ini mungkin untuk launch plan-nya masih belum kita laksanakan atau belum kita pilih ya, mau yang onboarding atau offboarding. Jadi kita pilih ini dulu, kemudian kita simpan, kemudian kita buat lagi
Yang kedua adalah Wina. Wina ya. Posisi kerjanya adalah bagian penjualan. Nah, di sini untuk bagian penjualan sebenarnya manajernya itu adalah Pak Sastro ya. Soalnya tanggung jawabnya nanti ke Pak Sastro penjualannya terkait penjualan per bulan atau per minggu atau mungkin yang menurunkan omset itu apa. Nah, itu nanti Wina yang akan menjelaskan ke Pak Sastro. Oke, mungkin ini yang bisa saya isikan untuk Wina. Kita simpan, kemudian kita buat lagi. Karyawan selanjutnya adalah Astrid. Astrid G. Posisi kerjanya Astrid bagian pembelian. Pembelian juga sama ya, jadi manajernya adalah Pak Sastro. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita buat lagi ada kasir penjualan Dian A. Kasir penjualan. Kemudian manajernya bagian penjualan ya, Wina. Jadi yang controllingnya adalah Wina. Kemudian kita buat lagi Agustia. Agustia adalah kasir pembelian. Manajernya di sini adalah Astrid ya. Astrid. Oke, kita simpan. Kemudian di sini ada di bagian produksi ada 4. Jadi ada Yanto R, bagian produksi. Untuk manajernya di sini langsung ke Pak Sastro semua ya di sini ya, karena tidak ada yang ditunjuk sebagai supervisi bagian produksi. Kemudian ada Siska juga, Siska P, bagian produksi. Kita simpan juga, kemudian kita buat lagi ada Emma, posisinya adalah bagian produksi ya, bukan produksi. Manajernya tadi Pak Sastro, sepertinya yang Siska tadi lupa. Coba nanti saya lihat kembali ya untuk memastikan. Ari Y, posisi kerja bagian produksi. Manajernya adalah Pak Sastro. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, di sini kita klik karyawan. Nah, ini adalah karyawan yang sudah kita masukkan ya di sini ya. Kalau misal ada foto per karyawannya bisa dimasukkan juga. Nah, masukkannya di bagian sini ya. Cuma kalian harus sunting dulu. Nah, ini bisa kalian klik sunting atau ditambahkan ya, atau diedit maksudnya kalau sunting itu. Ya. Tadi yang lupa itu yang Siska ya tadi ya. Siska. Oke, manajernya adalah Pak Sastro. Oke, kalau kalian mau merubah silakan diklik sunting ya, edit ya. Oke, jadi ini nomor teleponnya kebetulan nomor telepon dari kantor semua ya. Jadi nomor telepon di sini juga tidak ada, yang ada hanya nama, kemudian posisinya saja ya di sini ya. Gaji juga masih belum ya. Karena mungkin tujuan saya menyampaikan di sini adalah untuk settingan awal supaya kalian bisa menginputkan transaksi pembelian atau penjualan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Di sini untuk
karyawan, sorry, sudah ya di sini ya. Karyawan sudah, saya salah pencet. Karyawan kita bold, berarti karyawan sudah. Sekarang kita ke supplier. Supplier berarti kita ke menu awal lagi, supplier. Supplier itu di bagian pembelian. Nah, di sini, nah ini ya, bagian diklik bagian pembelian, kemudian diklik order, kalian klik pemasok ya. Nah, ini suppliernya masih belum ada ya. Oke. Supplier yang pertama, coba kita lihat di sini. Supplier yang pertama adalah UD Barokah. UD Barokah itu perusahaan ya. Jadi kalian pilih di sini individu atau perusahaan. Nah, di sini untuk UD Barokah sendiri dia itu adalah perusahaan ya di sini ya. UD Barokah. Oke, mungkin ini kita masukkan alamatnya. Alamatnya Jalan Semanggi 24. Kotanya adalah Kota Malang. Kemudian status ini, mungkin ini provinsi ya, mungkin ya. Jawa Timur. Oke, ini maksudnya provinsi. Kemudian kode pos kita masukkan juga 65123. Kemudian negaranya adalah Indonesia. Nah, ini PPN ini maksudnya adalah NPWP ya. Kemudian kalau perusahaan tersebut omsetnya sudah 400 atau perusahaan tersebut memungut PPN, berarti ID PKP-nya silahkan kalian centang ya di sini ya. Karena di sini masih belum dijelaskan ya di case ini, jadi mungkin kita sesuaikan untuk pengisiannya alamat. Selain alamat, kita memperoleh informasi berkaitan nomor telepon. Jadi nomor teleponnya 0341 456 580. Kemudian nomor ponselnya ada 081 805 144 580. Untuk emailnya barokah@gmail.com. Link situs webnya ada ya di sini ya. http://www.barokah.com. Bahasanya pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke, sudah. Ini berkaitan dengan kontak dan alamat ya di sini ya. Kemudian kalau mungkin ada informasi tambahan, silakan bisa kalian tambahkan ya dengan mengklik tambahkan ini ya. Kayak gitu. Nah, ini alamat lainnya ya, ini ya maksud saya ya. Oke, di sini kebetulan saya mempunyai logonya. UD Barokah ini ya. Nah, ini. Silakan kalian bisa mungkin di di snipping tool ya. Di snipping tool dari video atau dari case yang mungkin nanti diberikan itu juga bisa.
Kemudian kita menuju ke sales dan purchase. Oh, ini berkaitan dengan syarat pembelian ya, sama penjualan ya. Nah, ini contohnya. Kalau akun piutangnya, nah ini kan masih ke link ya, jadi bisa kita gantikan di sini untuk akun piutangnya, akun piutang yang sudah kita isikan ya di sini ya. Bentar. Piutang usaha. Kodenya kalau piutang usaha tadi itu 113, tipenya adalah aktiva terkini. Kalau kita simpan, nah ini ya, jadi harusnya di sini itu bukan start typing, tapi ketika kita ini ya, berkaitan dengan link ya ini ya. Nah, ini stop typing harusnya kan terhubung ya harusnya ya. Dicoba kita abaikan dulu yang ini untuk akun piutang dan akun hutang, karena rencana kita nanti akun piutang dan akun hutangnya itu menggunakan piutang dan hutang yang sudah kita tambahkan ya, seperti itu ya. Atau mungkin nanti bisa di manual, masih bisa ya nanti kayak gitu. Coba mungkin kita abaikan dulu untuk akuntansinya di sini. Oke, kemudian kita simpan. Nah, harus diisi ya akun piutang sama akun hutangnya ya. Satu tiga, tipenya aktiva terkini. Kalau kita simpan kode akun harus unik. Nah, ini kan pasti. Sebentar, coba saya isikan dulu ya di sini ya. Mungkin seperti ini dulu. Ya, harusnya di sini kan munculnya bukan start typing ya, tapi kode akun ya yang harusnya muncul ya. Coba kita kosongkan dulu ya. Nah, ini adanya buat dan ubah masalahnya. Kalau artikel jurnal, nah ini masih belum bisa. Coba ya. Ini kode akun buat dalam konsep nggak ada.
Oke, mungkin kita tambahkan seperti ini dulu ya. You need to save this record before editing the translation. Ditranslate bukan ya? Sebentar. Atau mungkin yang tadi nggak usah di ini ya. Berarti kita membuat lagi nih. Iya. Nggak usah ini diabaikan saja linknya. Karena di sini atau begini ya maksudnya. 13 piutang usaha. Namanya saja kan ya, kita abaikan saja lah ini. Ya, kita abaikan dulu ya mungkin ya. Oke, kita isikan lagi UD barokahnya. Jalannya tadi Jalan Semanggi nomor 24, Malang, provinsinya Jawa Timur, kode posnya 65123. Nah, ini kebetulan sudah ada ya, maksudnya yang kita isikan tadi. Terus ini juga nomor teleponnya, ponselnya juga. Ini yang ini ya, emailnya barokah@gmail, link situs ya, bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian untuk link akunnya mungkin kita abaikan dulu, nanti bisa kita edit lagi ya nanti ketika ada transaksi pembelian ya di sini ya, karena di sini UD Barokah itu sebagai pemasok. Oke, coba kita masukkan ya untuk logonya UD Barokah, kemudian kita simpan. Oke, kita buat lagi selain UD Barokah di sini ada UD Makmur sama UD Murah Jaya ya. UD Makmur. UD Makmur, alamatnya di Jalan Senggani nomor 4, kotanya adalah Kota Malang, provinsinya Jawa Timur, kode posnya 65123 sama ya, satu lokasi. Kemudian nomor teleponnya 0341 858 766 ya. Nomor teleponnya, nomor ponselnya 085 674 543 900. Emailnya makmur@gmail.com. Link situs webnya http www atau www.makmur.com ya. Bahasa yang dipakai untuk komunikasi adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk informasi yang lainnya mungkin kita kosongkan dulu ya, karena informasi yang terkait hanya informasi perusahaan secara umum ya di sini ya, dan alamat perusahaannya juga hanya ada satu, UD Makmur. Nah, ini UD Makmur.
Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita buat lagi untuk UD Murah Jaya. Oke, UD Murah Jaya alamatnya Jalan Kembang Kertas. Jalan Kembang Kertas nomor 10. Kotanya adalah Malang, provinsinya Jawa Timur, kode posnya masih sama ya, Indonesia, PPN, ID, PKP tidak ada. Kemudian nomor teleponnya 0341 876 543. Nomor ponselnya 0822 487 58488. Oke, emailnya murahjaya@gmail.com. Ini situs webnya http://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 
www.murahjaya.com. Bahasa untuk komunikasi adalah bahasa Indonesia, teksnya, labelnya tidak usah. Ini juga. Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian untuk melihat semua pemasok atau supplier yang ada di sini atau yang sudah kalian masukkan, tinggal diklik pemasoknya ini ya. Oh ya, ini UD Murah Jaya masih belum kita masukkan untuk logonya. Jadi kita coba edit lagi ini ya, UD Murah Jaya. Simpan. Oke, kita lihat masuk. Nah, ini ya, logonya muncul semua ya ketika kita tag atau kita lihat supplier atau pemasoknya. Oke, di sini untuk supplier atau pemasok sudah kita bold dulu. Kemudian sekarang adalah konsumen. Konsumen ini berarti kita kembali ke menu awal, kita ke sales atau ke penjualan. Nah, di sini kita klik order, kita klik atau masukkan pelanggannya terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat untuk pelanggannya toko berkah, toko pelangi, dan toko sejahtera ya. Pertama toko berkah, company address-nya Jalan Soekarno-Hatta nomor 16, kotanya Malang, Jawa Timur, provinsinya, kode posnya disamakan saja ya di sini ya. Untuk telepon 0341 639 703. Kemudian untuk nomor ponselnya 0822 844 24008. Emailnya berkah@gmail.com. Link situs webnya http://www.berkah.com. Komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Kemudian logo perusahaan jangan sampai lupa, toko berkah ya. Kalau sudah kita simpan. Nah, oke, kita buat lagi. Yang kedua adalah toko pelangi. Toko pelangi. Toko pelangi itu alamatnya Jalan Kembang Turi nomor 4, kotanya Malang, Jawa Timur, kode posnya 65123, sama ya. Teleponnya 0341
667422, nomor ponselnya 085981901443, emailnya adalah pelangi@gmail.com, situs web http://www.pelangi.com. Bahasa komunikasi kita gunakan bahasa Indonesia, kita simpan, kemudian kita buat lagi. Oke, tadi lupa ya logo perusahaannya ya, jadi nanti kita tambahkan setelah selesai menginput toko sejahtera. Jalan Coklat nomor 01 atau nomor 1, Malang, Jawa Timur. Kode posnya masih sama. Tidak ada. Telepon 0341 678 123, nomor ponselnya 083 834 914 566. Oke, kemudian kita ke emailnya adalah sejahtera@gmail.com. link situs webnya http://www sejahtera, S-nya kecil ya, sejahtera.com. Bahasa komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kemudian toko sejahtera kita masih belum ini ya. Toko sejahtera ini ya, toko sejahtera. Kita simpan. Kemudian kita lihat keseluruhan dari pelanggan kita. Toko Pelangi tadi masih belum kita masukkan untuk logo perusahaannya, jadi kita tambahkan di sini. Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita lihat seluruh pelanggannya tadi ada 3 ya yang kita inputkan: Toko Berkah, Toko Pelangi, dan Toko Sejahtera. Oke, berarti di sini kita sudah memasukkan semua konsumen yang ada. Sekarang kita memasukkan produk. Jadi produk yang dijual mungkin terkait dengan bahan mentah, bahan jadi, itu kita masukkan keseluruhan ya, atau semuanya ya. Jadi kita masukkan raw material dulu, atau bahan mentahnya dulu. Di bahan mentah yang digunakan untuk membuat lapis kukus Tugu Malang ya, di sini ya. Telur, gula, tepung, dan lain sebagainya ya. Oke, kita ke menu utama. Di menu utamanya ini kita bisa ke stok persediaan, bisa ke produksi. Produksi juga boleh. Di sini kita langsung ke produk. Nah, ini list produknya masih belum ada ya, satu pun ya. Jadi kita coba dapat dijual, dapat dibeli. Oke, nama produknya itu yang pertama adalah telur. Ya, telur ini hanya dapat dibeli saja, jadi tidak dapat dijual. Karena kita tidak melayani penjualan bahan baku ya, kita hanya membeli bahan baku tersebut kemudian kita jual ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, di sini pembelian telur itu dalam bentuk kilo satuannya. Ya, otomatis di sini untuk harga jualnya tidak kita isikan ya di sini ya. Oke, satuannya di sini bukan unit tapi per kilo. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini ada macam-macam untuk satuannya.
kategorinya ini ya, bisa kalian tambahkan sendiri ya di sini ya. Nah, ini macam-macam sebenarnya. Satuannya ada dosen, hari, satu lusin ya maksudnya ini ya. Jam, liter, unit, sentimeter. Nah, ini kalau misal kalian mau melihat lebih banyak, itu ada cari lebih. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris adalah more ya. Oke, di sini untuk satuannya adalah kita pakai satuan berat, mungkin kategorinya atau kita sort berdasarkan kategori ya di sini ya. Nah, ini kita pakai gram dan kilogram karena nanti untuk proses pembuatannya atau mengisikan bom bill of materialnya kita menggunakan gram ya di sini ya. Coba kita satuannya di sini mungkin kita pakai satuan gram ya di sini ya, satuan terkecil ya, gram, kemudian satuan pembeliannya kilogram ya. Oke, seperti itu untuk informasi umumnya. Kategori produknya di sini adalah all ya. Kemudian tipe produknya ini produk yang bisa disimpan ya di sini ya. Nah, ini untuk pembeliannya kita tambahkan pemasoknya. Jadi kita bisa beli telur itu di mana saja. Pak, kita intip lagi untuk pemasoknya atau suppliernya. Jadi untuk pemasoknya untuk telur itu adalah UD Barokah ya di sini ya. UD Barokah. Satuannya di sini belinya per kilo. Kemudian harga belinya di sini itu 20.000 ya. Jadi 20.000 untuk harga per kilonya yang dibeli ke UD Barokah. 20.000. Nah, ini lama waktu pengiriman ya di sini ya. Mungkin tidak usah kita anggap ya di sini ya. Maksudnya kita hiraukan, kita abaikan dulu. Jadi untuk lama waktu pengiriman, kalau misal kita benar-benar ingin memastikan UD Barokah itu ketika kita pesan, dari pemesanan ke waktu pengiriman itu berapa lama sih? Jadi kalau misalnya lambat atau mungkin 2 hari atau 3 hari, silakan bisa kalian isikan di sini. Makanya nanti dari keputusan ini pastinya nanti perusahaan akan mencari supplier yang mungkin waktu pengirimannya itu lebih sedikit dan harganya bisa jadi sama atau lebih murah ya, kurang lebihnya begitu. Nah, di sini untuk masuknya sudah kita masukkan, kemudian untuk stok persediaan di sini masih belum ya, belum ada informasi ya. Jadi tidak diisikan dulu untuk stok persediaannya. Nah, untuk piutangnya, nah di sini, nah harusnya muncul seperti ini ya tadi ya. Piutang usaha, akun bebannya, kalau utang itu adalah hutang usaha. Nah, ini oke, harusnya tadi bisa dilingkan seperti ini ya. Atau mungkin kita coba lagi, atau tadi itu harusnya bisa di refresh ya mungkin ya. Kita coba lagi di sini. Oke, di sini untuk telur ada ya. Nah, ini telur. Kita simpan. Oke, jadi ini ya. Sudah kita masukkan untuk pembeliannya atau pemasoknya adalah UD Barokah saja di sini. Kemudian satuannya mungkin kita pakai satuan terkecil dulu ya di sini ya. Gram untuk satuan pembeliannya ke UD Barokah itu adalah kilogram. Oke, kalau misal kalian mau lihat
informasi dari produk. Nah, ini tinggal kalian klik produknya. Nah, ini kok belum muncul gambar, silakan kalian reload ya di sini ya. Kalian reload. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Oh, telur itu gambarnya seperti itu ya. Misal kayak gitu ya. Misal kalian pengen lihat gambarnya telur kayak gimana, Pak? Misal kayak gitu. Oke, di sini kita masukkan semuanya dulu ya. Jadi dari tepung terigu, blueberry, terus kemudian produk jadinya juga kita masukkan. Yang kedua adalah tepung terigu. Tepung terigu hanya dapat dibeli. Di sini untuk satuannya sama ya. Kita pakai satuan terkecil gram, kemudian untuk pembeliannya kilogram ya. Kemudian untuk pemasoknya itu sepertinya sama, Udi Barokah juga. Udi Barokah satuan yang dibeli adalah kilo, harga per kilonya 12.000. Reading time-nya atau lama waktu pengirimannya kita abaikan dulu, kita simpan. Stok persediaan tadi yang kita isi, oh ini ya, dari piutang usaha yang kita pakai itu ini. Kemudian untuk hutang usahanya, nah itu karena kita tambahkan ya tadi ya, kenapa kok ada double, mungkin bisa kita hapus ya nanti. Hutang usaha ada di akun 2 di sini, ini ya hutang usaha. Oke, kalau sudah jangan lupa untuk gambarnya tepung terigu. Nah, tepung terigu kita simpan, kemudian kita lagi. Bahan baku yang ketiga adalah baking powder. Hanya dapat dibeli, informasi umumnya di sini sama ya, gram, kilogram. Kemudian pemasoknya sama, Udi Barokah. Harga belinya 5.000. Oke, kalau sudah masuk ke akuntansi, nah ini maksudnya link akun ya tadi ya. Kalau piutang, hutang berarti akun 2. Nah ini ya, hutang usaha. Bisa juga kalian tadi melakukan filter ya tadi ya yang saya lakukan itu ya. Jadi kalian mengetik angka 2, kemudian di tab, nanti akan ke filter ya tampilannya ya. Sudah, baking powder sudah. Kemudian yang keempat adalah gula. Gula tidak dapat dijual. Informasi umumnya sama. Di sini satuan terkecil adalah gram. Kemudian pembeliannya menggunakan kilogram ya. Kemudian pemasoknya adalah masih sama, Udi Barokah. Belinya dalam bentuk kilogram atau per kilogram. Gulanya dibeli dengan harga 10.000. Kemudian kita ke akuntansi, link akunnya itu piutang usaha sama akun 2 ya di sini ya, utang usaha. Oke, kita simpan, kemudian kita buat produk yang ketiga. Sorry tadi masih belum dimasukkan ya untuk gambarnya ya, gula, ini gula. Oke, kita simpan, kita buat lagi. Nama produk yang kelima adalah coklat ya di sini ya. Coklat hanya dapat kita beli. Sama di sini gram untuk satuannya, satuan pembeliannya adalah kilogram. Kemudian stok persediaan pembelian ya. Jadi yang sebagai pemasok dari coklat tersebut adalah UD Murah Jaya, bukan UD Barokah lagi. UD
UD Murah Jaya ya. Satuannya kilogram, harga per kilo 15.000. Akuntansinya di sini piutang usaha, bebannya adalah akun 2 atau langsung seperti ini ya, ternyata bisa ya. Coklat, nama produknya coklat. Akun bebannya adalah hutang usaha. Kemudian silakan kalian simpan. Nah, kita buat lagi nama produk yang ke-6 adalah keju. Keju hanya dapat dijual, informasi umum sama. Gram, satuan pembelian kilogram, pembelian pemasoknya itu coba kita intip lagi. Kalau keju tetap UD Murah Jaya ya. Murah Jaya. Harganya keju per kilogram 17.000. Akuntansinya piutang usaha sama 2 utang usaha. Jangan lupa coklatnya kayaknya tadi lupa juga tadi ya. Ini keju. Oke, kita simpan. Kemudian kita tambahkan lagi. Selanjutnya adalah strawberry. Jadi kalian masukkan sesuai dengan case ya di sini ya. Karena di sini masih sama, yang berbeda hanya pemasoknya. Mungkin pemasok strawberry itu adalah UD Makmur, satuannya kilogram 15.000 per kilogramnya. Akuntansinya piutang usaha sama hutang usaha, bukan current liabilities tapi hutang usaha. Kita simpan, kemudian dibuat lagi. Selanjutnya adalah green tea ya, tidak dapat dijual, sama ini pakai gram, kilogram. Pemasoknya kalau green tea itu Murah Jaya ya. Murah Jaya, harganya per kilogram 20.000. Akuntansinya piutang usaha, akun 2 hutang usaha. Jangan lupa gambarnya green tea juga ya dimasukkan. Simpan. Kemudian buat produk yang selanjutnya, Koko Pandan. Koko Pandan hanya dapat dibeli karena dia termasuk dalam raw material atau bahan mentah. Kemudian untuk pemasoknya adalah UD Murah Jaya. Murah Jaya, satuannya kilogram, per kilonya 20.000. Oke, kita simpan. Tadi masih belum ini ya akuntansinya ya. Piutang usaha sama hutang usaha. Oke, gambarnya juga masih belum. Koko Pandan itu ini. Kita simpan, terus kita tambahkan selanjutnya blueberry. Blueberry tidak dapat dijual. Ini gram, satuan terkecil kilogram. Pemasoknya kita intip dulu, blueberry UD Makmur. Satuannya. Nah, ini kilogram ya. Harganya di sini blueberry per kilo 15.000. Jangan lupa akuntansinya dilingkan ya di sini ya. Sama gambarnya. Gambar blueberry. Simpan. Oke, sekarang kita coba untuk
menambahkan produk jadinya. Di produk jadinya di sini ada 6 ya. Menyesuaikan dengan bahan baku tadi. Dicoba, sorry bukan disunting ya, tapi kita buat lapis original, tidak dapat dibeli tapi dia diproduksi ya. Informasi umumnya dia itu dalam unit ya di sini ya, jadi bukan gram atau kilogram lagi tapi dalam unit. Untuk penjualannya oke, ini bisa kita atur ya, kebijakan untuk invoice-nya atau tagihannya sesuai dengan jumlah yang dipesan atau waktu proses order itu langsung muncul invoice, atau ketika terkirim baru nanti invoice-nya muncul ya. Kemudian stok persediaan tidak ada, piutang sama ya di sini ya. Soalnya tidak dijelaskan detail ya. Kalau piutang mau pakai yang mana, jadi kita pakai yang global saja di sini. Oke, lapis originalnya, oh ternyata di sini masih belum ada ya. Saya masih belum copy ya di sini ya. Coba saya copy dulu atau saya snipping tool dulu ya. Kalau di sini saya simpan. Oke, ini di klik kanan save as picture. Oh sorry, lapis kukus original itu ada di picture kalau nggak salah. Oke, sorry, ini ada gambar saya ya. Nah ini produk jadi, belum saya pindah kemarin. Oke, saya pindah dulu untuk produk jadinya. Mungkin saya keluarkan ya di sini ya produk jadinya, sehingga foldernya kosong di sini. Coba saya hapus saja. Bentar ya, masih loading ya, masih loading. Oke, shift del supaya tidak masuk ke recycle bin. Jadi di sini gambar dari produknya sudah ada. Lapis original ini ya. Oke, ini lapis original, dia hanya dapat dijual, tidak dapat dibeli. Kita klik simpan. Oke, kita buat kembali. Nama produk yang kedua adalah lapis keju. Lapis keju, informasi umumnya sudah unit. Kalau ini kita abaikan dulu ya, kebijakan penagihannya ya. Nah, di sini pakai piutang usaha sama pakai hutang usaha. Kemudian gambarnya lapis keju ini ya. Kalau sudah, kita klik simpan, kemudian kita buat lagi produk jadi yang ketiga, lapis strawberry. Lapis strawberry tidak dapat dibeli. Ini sudah, akuntansinya saja ya di sini ya, hutang usaha sama hutang usaha. Gambarnya juga jangan lupa. Lapis strawberry, ini lapis strawberry. Kita simpan, kalau sudah kita buat lagi. Nama produk selanjutnya adalah lapis blueberry. Oke, lapis blueberry tidak dapat dibeli. Ini langsung ke akuntansi ya. Soalnya kalau yang tadi itu untuk settingannya adalah settingan default. Kalau sudah kita simpan, kemudian sorry, di sini belum ada gambarnya ya. Gambarnya ini lapis blueberry atau penampakannya. Kita buat lagi lapis green tea. Lapis green tea ini ya, tidak dapat dibeli. Kita langsung ke akuntansi, piutang usaha sama hutang usaha. Kemudian kita coba cari gambarnya juga, green tea ini ya.
Kalau sudah kita simpan, kemudian produk jadi yang selanjutnya adalah lapis koko pandan. Tidak dapat dibeli, kita langsung ke akuntansinya. Di sini piutang usaha sama utang usaha ya. Kemudian gambarnya jangan sampai lupa koko pandan. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian kalau mau melihat produk yang tadi sudah kita masukkan adalah ini ya. Tadi yang belum adalah coklat, coklat sama gula. Coklat, gula, gula tadi sudah ya. Cuma ini mungkin butuh um, di refresh aja ya di situ ya, atau di reload maksud saya. Strawberry. Nah, oke, coba kita reload dulu atau di refresh dulu. Nah, oke, sudah muncul semuanya ya di sini ya. Jadi cari di sini miss ya di sini ya. Harusnya kalau yang produk jadi itu harga jualnya sudah muncul. Sorry. Jadi coba kita setting. Nah, di sini ya memasukkan harga jualnya. Harga jualnya untuk lapis blueberry adalah 30.000. Kita simpan. Kemudian ke produk yang selanjutnya adalah koko pandan. Koko pandan harga jualnya 40.000. Kita simpan. Ke produk jadi lainnya lapis green tea. Harga jualnya lapis green tea adalah 40.000. Simpan. Kita ke produk yang tadi lapis keju ya. Lapis keju harga jualnya 35.000. Kita simpan lagi ke produk tadi lapis original, sunting atau diedit. Harganya lapis original 30.000. Kita simpan. Kemudian lapis strawberry ya di sini ya. Lapis strawberry harga jualnya 30.000. Simpan. Oke, di sini hanya produk jadi ya yang ada ya. Oke, ini bisa kita sort yang dapat dijual saja. Nah, ini produk jadi semuanya. Atau kita sort yang dapat dibeli ya. Dapat dijual atau dapat dibeli. Dapat dijualnya tidak, tapi dapat dibeli saja. Nah, ini adalah bahan baku atau raw materialnya. Di sini raw materialnya ada 10. Kalau untuk produk jadinya ada 6. Ini ya, mengetahui jumlahnya ya daripada kalian ngitung satu-satu. Oke, produk di sini sudah selesai kita masukkan semua, berarti sudah selesai ya. Nah, di sini untuk persediaan awal mungkin tidak bisa dilakukan karena di informasi dari case persediaan awal tidak ada, jadi mungkin kita masukkan neraca saldo awal. Jadi untuk neraca saldo awal coba kita ke menu utama lagi ya. Neraca saldo awal itu ada di akuntansi. Kemudian tadi coba kita lihat coanya lagi ya. Kita lihat coanya lagi. Untuk piutang usaha yang ini kita hapus. Jadi menghapusnya tinggal di centang, kemudian tindakan hapus ya. Oke, sudah kosong ya, sudah hilang. Oke, coba kita tadi itu yang nggak bisa itu tadi apa ya, pemasok ya kalau nggak salah ya. Coba kita ke pembelian lagi, kita pastikan lagi. Kita ke pemasok. Ude Paroka. Tadi yang akuntansi ya tadi ya. Kita reload dulu.
Nah, ini masih nggak ada ya berarti ya, nggak ada. Oh ya, start typing munculnya, abaikan. Oke. Ya, semoga nanti bisa diubah ya nanti ya ini ya. Oke, untuk neraca saldo kita ke akuntansi, kemudian ke entry jurnal ya di sini ya. Jadi neraca saldo yang secara otomatis, maksudnya yang muncul neraca saldo seperti itu masih belum bisa. Jadi kita masukkan atau mengentry jurnal satu-satu ya di sini ya. Jadi mungkin untuk ini itu keterangannya adalah saldo awal. Saldo awal. Tanggal periodenya adalah tanggal pencatatannya tanggal 1 ya. Sebentar, ini transaksinya terjadi tanggal berapa? Harusnya sih real time. Oh ya, 2 Januari 2021. Berarti ini saya buat tanggal 1 ya di sini ya. Jurnalnya adalah bukan miscellaneous operation tapi saldo awal. Mungkin ke bank dulu ya. Akun banknya adalah bank, kode singkat SA, kita simpan. Outstanding receipt. Oh, ini harus ada ya. Mungkin kalau lebih enak ini lain-lain ya, karena nanti jurnal yang kita masukkan itu banyak sekali ya. Saldo awal, tipenya lain-lain. Oke, mungkin untuk menghindari pengaturan yang lebih lanjut ya, kita pakai tipenya yang lain-lain. Di ini juga saldo awal. Oke, di sini untuk jurnalnya adalah pertama itu, jadi pertama menyetorkan modal ya di sini ya. Menyetorkan modalnya itu sebanyak, bentar. Bank di sini hanya menerima 20 juta ya di sini ya. Coba kita sesuaikan. Kalau kas itu kas di sini debit berapa itu 5 juta. Kreditnya masih nanti ya, kita tambahkan dulu sesuai dengan yang ada di neraca saldo awal atau saldo awal perusahaan itu tadi. Yang kedua adalah bank, banknya 20 juta ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi piutang usaha. Piutang usahanya 7.500.000. Oke, kemudian tambahkan lagi persediaan bahan baku coklat. Persediaan bahan baku coklat di sini adanya 50.000. Kemudian tambahkan lagi persediaan bahan baku keju, adanya di sini 35.000. Kemudian tambahkan lagi persediaan coklat keju strawberry 25.000 ya di sini ya.
25.000, kemudian tambahkan lagi persediaan blueberry ya, persediaan bahan baku blueberry untuk nominalnya adalah 35.000. Kemudian penambahan lagi persediaan bahan baku koko pandan. Koko pandan adanya di sini adalah 40.000. Kemudian tambahkan lagi persediaan bahan baku green tea. Green tea-nya ada 30.000. Tambahkan lagi telur, tepung terigu, baking powder sama gula ya. Jadi raw material. Sediaan bahan baku telurnya ada 10.000. Kemudian ditambahkan lagi coba kita ketik tepung terigu ya. Langsung ya, jadi nggak usah lengkap-lengkap, nanti akan langsung muncul listnya ya di situ ya. 15.000. Persediaan bahan baku baking powdernya ada 7.500. Kemudian tambahkan lagi gula. Persediaan bahan baku gulanya ada 100.000. Tambahkan satu baris lagi. Kalau barang jadinya tidak ada ya di sini ya. Box kue adanya. Persediaan langsung coba box kue. Oke, box kue langsung muncul ya ketika kita nulis box. Ada persediaan 7.500.000. Kemudian kita tambahkan lagi fixed asset ya di sini ya, tanah. Tanah kita tambahkan 500 juta ya. Kita tambahkan lagi tanah karena tidak dapat disesuaikan, kita langsung ke gedung. Gedungnya 700 juta. Tambahkan satu baris lagi ke akumulasi penyusutan gedung. Sudah disusutkan di sini sebesar minus 70 juta. Ini bukan 70.000 ya, tapi minus 70 juta. Bukan menambah ya. Berarti langsung dikredit kesimpulannya. Oke, kemudian selain gedung ada mesin pabrik. Mesin pabrik di sini itu 80 juta. Kemudian saya tambahkan lagi akumulasi penyusutan mesin pabrik sebesar minus 8 juta, atau kita tempatkan di kredit ya. Di sini ya. Akan satu baris lagi untuk kendaraan. Kendaraan di sini 35 juta. Posisinya di debit ya. Jangan sampai lupa. Saya tambahkan satu baris lagi. Akumulasi penyusutan kendaraan 3.500.000. Kemudian saya tambahkan lagi
hutang usaha ya di sini ya, hutang usaha. Hutang usaha ada 10 juta. Kemudian modal ya. Modal adalah sebanyak selisihnya itu. Saya takut ada yang miss di sini. Coba saya cek kembali. 5 juta 20 7,5 8 juta 8 juta. Oh, ada piutang pelanggan ya. Tadi belum saya masukkan piutang pelanggannya. Piutang pelanggannya sebanyak 8 juta. Piutang pelanggan sebanyak 8 juta. Posisinya di debit, jadi aset ya di sini ya. Oke, ini berarti 1271847 500. Oke, sudah balance ya. 1363347 500. Oke, sudah balance. Nah, ini bisa kalian tarik ke atas. Sebentar. Saya bisa. Mungkin kalau sudah di ini ya, kalau sudah disimpan ya. Coba saya simpan dulu. Oh, kok bisa ya ini ya? External ring, iya. Biarin guys, biarkan, yang penting kan sudah balance ya. Di sini tadi miss piutang pelanggan harusnya masuk ke bawahnya piutang usaha ya tadi ya. Oke, di sini sudah balance sama 1.363.000 untuk debit, untuk kreditnya juga 1363. Oke, jangan lupa kita rekam ini masuknya di posting ya. Ini kalau misal masuknya atau sudah kita proses posting dan ini juga sudah, ya ini statusnya masih draft, atau kalian bisa juga melihat statusnya di sini ya untuk aktivitasnya. Jadi kalau sudah direkam atau diposting, kalian tidak bisa membatalkan inputannya ini. Yang harus kalian lakukan adalah mereverse ya, atau membalik ya, seperti itu. Jadi kita posting atau kalian cek lagi, takutnya nominalnya ada yang salah. Kalau sudah kita posting, oke, nah ini ya ada balikan entry atau reset ke rancangannya. Nah, oke, di sini kita sudah memasukkan neraca saldo awalnya. Kita melihatnya dari mana? Di sini kalau di dashboard mungkin tidak bisa kita lihat ya di sini ya. Coba kita lihatnya itu di laporan. Laporannya adalah laporan saldo, laporan umum ini ya. Neraca saldo. Nah, ini posisinya untuk neraca saldo. Sorry, bukan ini ya, neraca saldo ini ya. Nah, ini ada di bagian audit ya di sini ya. Di saldo awalnya itu adalah ini yang sudah balance ya antara debit dan kreditnya, dan ini juga sudah terisi untuk akun-akun ini ya, kayak gitu. Oke, berarti setting awal sudah selesai kita lakukan. Jadi kita mungkin siap untuk melakukan, mungkin untuk pengeluaran dulu ya. Kalau kita lihat dari transaksi atau dari cash,
kita masuk ke transaksi pembelian dulu. Tapi ini mungkin saya potong dulu ya. Jadi saya akhiri dulu untuk pembuatan video ini. Untuk pembuatan video selanjutnya berkaitan dengan transaksi pembelian bahan baku akan saya buat di video yang selanjutnya. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.